Halo Mams, saat ini di Indonesia dari 100.000 wanita ada 42 orang yang mengalami kanker payudara. Perkenalkan, saya Dr. Retno Putri Arini, saya seorang spesialis bedah yang berpraktek di Rumah Sakit Permata Depok. Jadi pada saat hormon perempuan itu mulai aktif, kita harus rajin melakukan sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri untuk screening awal apakah ada benjolan atau perubahan pada payudara. Setelah itu, apabila ditemukan adanya perubahan atau benjolan atau kelainan atau rasa sakit, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan atau bisa disebut sadanis. Dari sana, apabila ditemukan adanya kelainan, maka akan disarankan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang seperti USG atau MRI atau mamografi pada perempuan dengan usia di atas 40 tahun. Belum tentu berbahaya karena ada keluhan berupa rasa sakit, itu kemungkinan keganasannya hanya 1% justru. Jadi pada benjolan yang sebetulnya ganas itu tidak menimbulkan keluhan, hanya benjolan saja pada saat benjolan itu baru muncul di payudara. Kecuali kalau sudah menyebar ya, jadi keluhannya bisa menjadi berbagai macam. Pertama kali yang harus dilakukan adalah memeriksakan diri tentunya ke dokter yang berkompeten di bidangnya. Bisa ke dokter spesialis bedah atau dokter spesialis bedah onkologi. Kemudian dokter tersebut biasanya akan melakukan pemeriksaan penunjang untuk lebih menajamkan lagi sekaligus screening karena tidak semua benjolan bisa teraba. Kemudian setelah itu maka akan dilakukan tata laksana atau pengobatan selanjutnya sesuai dengan hasil daripada pemeriksaan penunjang tersebut. Oke, benjolan pada payudara itu ada yang kemungkinan jinak, ada yang kemungkinan ganas. Pada semua benjolan dengan kemungkinan ganas itu harus diangkat. Sedangkan untuk yang memang terdeteksi, penting atau tidaknya untuk dilakukan pengangkatan itu tergantung pada dokter yang teman Mams lakukan konsultasi. Untuk saya pribadi, saya menyarankan semua benjolan yang sudah teraba itu lebih baik diangkat karena diagnosis pasti hanya dengan patologi anatomi, yaitu pengambilan jaringan kemudian dikirim ke laboratorium. Jadi dilihat, oh selnya ternyata jinak atau selnya ternyata ganas. Seperti itu. Betul, jadi pada benjolan yang jinak, dia bahayanya hanya semakin besar. Pada saat dia semakin besar, ketika itu mengganggu, sakit, berat, akhirnya ujung-ujungnya akan dilakukan operasi juga. Sedangkan kalau benjolannya besar, tentu saja lukanya semakin besar. Kalau nggak bisa keluar tumornya. Gitu. Sedangkan pada tumor yang dicurigai ganas, apabila didiamkan terlalu lama, tentunya dia akan menyebar. Pada tumor payudara yang ganas atau kita sebut juga dengan cancer, itu jika kita obati dalam stadium awal, kemungkinan kesembuhannya sebesar 99%. Sedangkan pada tumor kanker payudara dengan stadium lanjut, itu kemungkinan kesembuhannya hanya 30%. Itu sangat jauh berbeda. Jadi itulah pentingnya deteksi dini pada kanker payudara. Bagi saya, karena beberapa pasien saya memang masih berusia remaja, usia 15 tahun sudah mulai ada tumor payudara jinak. Jadi kalau boleh saya sarankan, sejak anaknya aktif secara hormonal, yaitu mungkin kalau perempuan mulai menstruasi, lebih baik diajarkan untuk sadari, periksa payudara sendiri. Gitu. Jadi kalau dia sudah mulai mens dan payudaranya sudah mulai terbentuk, dilakukan sadari. Karena tidak ada satupun hal yang pasti menyebabkan tumor atau kanker payudara,
Yang ada adalah faktor resiko. Jadi sangat disarankan untuk moms untuk menjaga pola hidup yang sehat, yaitu rajin olahraga, makan makanan yang sehat, hindari lemak ataupun karbohidrat terlalu banyak. Kemudian juga tidur cukup, kemudian juga hindari stres, hindari alkohol dan juga minuman. Itu sangat penting untuk mencegah tumor pada payudara karena tidak ada penyebab mutlak dari tumor payudara itu. Jadi kita hanya bisa melakukan pola hidup yang sehat. Juga kalau moms menggunakan KB, kalau bisa dihindari KB yang mengandung hormon. Contohnya adalah pil, suntikan, susuk. Sehingga kalau yang bisa kita mudah cari, yang paling aman adalah spiral. Oke moms, sekian informasi dari saya. Semoga perbincangan ini menambah informasi untuk moms. Jangan ragu untuk memeriksakan keluhan mengenai payudara secara dini kepada dokter. Apabila moms ingin bertemu dengan saya praktek di Rumah Sakit Permata Depok di hari Selasa dan Rabu jam 2 sampai jam 4 sore dan hari Kamis dan Jumat jam 1 sampai jam 3 sore. Sampai bertemu moms.